Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 321, bertarung lagi dengan Zhao Chen. Huang Xiaolong mendengarkan dengan tenang komentar-komentar sinis dari Li Qiuping dari kota naga salju dan yang lainnya di kejauhan. Sementara ekspresi Zhao Chen menjadi muram saat dia melihat Huang Xiaolong, dia tidak melewatkan ucapan yang datang dari pihak Li Qiuping. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di sini tentang kekuatan Huang Xiaolong. Dia membiarkan Huang Xiaolong melarikan diri terakhir kali, jadi tidak peduli apapun, dia benar-benar tidak boleh membiarkan Huang Xiaolong melarikan diri untuk kedua kalinya, jika tidak, di depan Li Qiuping dan para jenius lainnya, semua wajahnya akan hilang bersih. Momentum Zhao Chen meningkat saat ia mempersempit jarak, tekanan berat menyelimuti Huang Xiaolong. Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dehui, yang sedang bercanda di antara mereka sendiri, menyadari ada sesuatu yang aneh dengan suasana tersebut, ucapan santai mereka terhenti, saling bertukar pandang. Masing-masing melihat kebingungan mereka sendiri tercermin kembali dari ekspresi orang lain. Jelas, tak seorang pun di antara mereka yang mengerti mengapa Zhao Chen bersikap seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bukankah dia hanya seorang anak kecil yang berada di puncak akhir tahap Xiantian ke-10? Li Qiuping menggelengkan kepalanya diam-diam, apakah dia perlu terlihat begitu serius? Tepat ketika Li Qiuping dan yang lainnya mengira Zhao Chen melebih-lebihkan, api biru muncul dari tubuh Zhao Chen, menari-nari liar saat seekor burung biru berkepala dua yang besar muncul di atas kepalanya. Burung biru berkepala dua ini adalah roh bela diri 12 tingkat atas milik Zhao Chen, burung api biru berkepala dua. Melihat Zhao Chen benar-benar memanggil jiwa bela dirinya untuk berhadapan dengan seorang praktisi tingkat akhir Xiantian ke-10, Li Qiuping, Wang Lin, Guo Dehui, dan semua orang di alun-alun menjadi sangat tercengang. Namun, itu tidak berakhir di sana. Pada saat berikutnya, api biru yang menyelimuti Zhao Chen menyala terang dan lapisan bulu berwarna biru menutupi tubuhnya seperti baju besi. Di sisi lengannya, bulu-bulu runcing biru seperti baja berdiri tegak. Zhao Chen tidak hanya memanggil roh bela dirinya, ia bahkan mengubah jiwanya. Mata Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dehui melotot kaget. Bagi mereka, tindakan Zhao Chen yang berhadapan langsung dengan anak itu sudah cukup mengejutkan. Namun, sekarang, bahkan sebelum Zhao Chen mengambil langkah pertama, dia sudah memanggil roh bela dirinya dan mengubah jiwanya. Seorang ahli alam suci yang membunuh seorang prajurit Xiantian hanyalah upaya mengangkat jari kelingking, kapan tiba saatnya harus melakukan transformasi jiwa. Sementara para pengikut kota naga salju, kota kekaisaran pedang, dan kota hantu hijau masih terkejut dengan tindakan Zhao Chen, semburan cahaya menyilaukan lainnya bersinar dari tubuh Zhao Chen saat sebuah gua besar seperti jurang biru muncul. Ruang alam suci. Hampir semua orang berseru, tercengang. Tatapan mata mereka berubah dari tidak dapat dijelaskan menjadi tidak percaya. Zhao Chen bahkan menggunakan ruang alam suci. Kalau saja mereka tahu bahwa Huang Xiaolong berhasil melarikan diri dari tangan Zhao Chen terakhir kali bahkan setelah dia memanggil ruang alam sucinya, apa yang akan mereka pikirkan? Meski begitu, tak seorang pun dari mereka dapat memahami atau mengerti mengapa Zhao Chen bersikap begitu berlebihan hingga memanggil ruang Sein Realm. Mereka semua mengalihkan pandangan penasaran mereka ke Huang Xiaolong, namun mereka tidak dapat melihat apa yang istimewa dari pemuda kurus Xiantian tingkat ke-10 ini yang akan mendorong Zhao Chen sejauh ini. Pada saat inilah Zhao Chen melancarkan serangan ini. Sambil berteriak, telapak tangannya mendorong ruang api biru dan melesat ke langit, memancarkan gelombang panas yang membakar yang menelan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kematianmu sudah di sini. Niat membunuh meledak di mata Zhao Chen. Kali ini, dia ingin mengambil nyawa Huang Xiaolong dalam satu serangan untuk membersihkan rasa malunya. Seperti sebelumnya, sebelum gelombang panas yang menyengat mendekatinya, Huang Xiaolong sudah merasa seolah-olah dia akan terbakar menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, Huang Xiaolong tidak menghindar. Keinginan untuk bertarung menari-nari dengan cerah di pupil matanya yang gelap seperti api, dia berubah menjadi asura fisik, Wings of Demon menjulur tajam. Tanpa memanggil roh bela dirinya atau mengubah jiwanya, kedua telapak tangan Huang Xiaolong menyerang ke depan. Telapak Buddha Tanah. Satu demi satu, patung Buddha muncul dari tanah, terbang ke langit dalam cahaya Buddha yang menyilaukan. Patung Buddha ini berbeda dari masa lalu, setiap patung Buddha diselimuti api yang kuat yang tampaknya mengalahkan api biru dari ruang alam Sein milik Zhao Chen. Menghancurkan gelombang panas Zhao Chen yang membakar, patung Buddha melonjak maju menuju api biru milik Zhao Chen. Api yang menyelimuti patung Buddha itu adalah api esensi sejati Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menyatukan api esensi sejatinya ke dalam telapak Buddha Tanah, menambahkan lapisan api di sekeliling patung-patung itu, seolah-olah mereka adalah avatar Buddha api. Ledakan. Telapak Buddha Tanah milik Huang Xiaolong bertabrakan dengan api biru milik Zhao Chen dari ruang Sein Realm miliknya. Udara bergetar dengan rentetan ledakan dan bahkan lantai persegi bergetar hebat.
Pelayan Feng dan bawahan lainnya yang mengepung Huang Xiaolong terlempar ke belakang akibat gelombang kejut itu, bahkan hantu raksasa Feng yang pun terpaksa minggir. Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya merasakan benturan keras tersebut, dan di detik berikutnya, mereka menyaksikan Huang Xiaolong menyerang dengan telapak Buddha tanah, banyak patung Buddha api menerobos lautan api biru dan bertabrakan dengan ruang alam suci Zhao Chen. Zhao Chen merasa seolah-olah sebuah gunung besar menghantam ruang Sein Realm miliknya, menyebabkannya berguncang hebat. Api biru berhamburan saat Zhao Chen terdorong mundur dengan kuat. Gelombang panas yang menyengat menyebar, bertahan di udara untuk waktu yang lama. Keheningan yang mematikan menyelimuti alun-alun. Mata Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dehui nyaris terbelalak saat menatap Zhao Chen. Zhao Chen benar-benar terdorong ke belakang. Tidak mungkin. Seorang Xiantian benar-benar memaksa seorang ahli alam Sein kembali. Seorang ahli Sein Realm yang menggunakan ruang Sein Realm miliknya gagal membunuh seorang Xiantian. Menyaksikan rangkaian kejadian yang membingungkan itu, tidak ada yang hadir yang mampu bereaksi dengan cepat. Meskipun berhasil memukul mundur Zhao Chen, Huang Xiaolong juga terhuyung mundur karena benturan itu. Dari permukaan, tampaknya keduanya bertarung dengan seimbang, tidak ada yang diuntungkan, tetapi mereka semua tahu jauh di lubuk hati, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Zhao Chen tidak hanya melakukan transformasi jiwa, ia bahkan menggunakan kartu truf prajurit alam suci, ruang alam suci, yang mana Huang Xiaolong tidak melakukan transformasi jiwa. Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari Zhao Chen, dan menatap Huang Xiaolong. Masing-masing dari mereka diam-diam menarik napas dalam-dalam, bagaimana jika jiwa Huang Xiaolong berubah, bukankah itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Huang Xiaolong lebih kuat dari Zhao Chen? Seorang prajurit Xiantian lebih kuat dari seorang ahli alam suci. Ini gila. Dunia sudah gila. Seorang Xiantian lebih kuat dari seorang Sein Realm. Kau, sebenarnya. Wajah Zhao Chen berubah marah saat ia berhasil menenangkan diri. Tercampur dalam kemarahannya adalah keterkejutan yang tak terbantahkan saat ia menatap Huang Xiaolong. Dalam percakapan sebelumnya, ia menemukan bahwa kekuatan Huang Xiaolong saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan saat itu di kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong tidak peduli dengan ekspresi Li Qiuping dan yang lainnya yang ditujukan kepadanya. Dia menatap Zhao Chen dengan dingin. Zhao Chen, di kota Dewa Segudang, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku tentang celah antara alam Xiantian dan alam Sein. Apakah ini celah yang kamu maksud? Li Qiuping dan yang lainnya sekali lagi terkejut dengan pesan yang diungkapkan Huang Xiaolong. Dari kata-kata Huang Xiaolong, itu menunjukkan bahwa dia dan Zhao Chen pernah bertarung sebelumnya di kota Dewa Segudang. Mereka bertanya-tanya apa hasil pertempuran itu. Kemudian, mereka teringat sebuah rumor yang telah beredar akhir-akhir ini. Banyak orang mengatakan bahwa ada seorang pendekar alam Sein yang gegabah telah menyinggung Zhao Chen di kota 10.000 dewa beberapa hari yang lalu. Kemudian Zhao Chen dan pendekar alam Sein itu bertarung di kota dan orang itu dikalahkan oleh Zhao Chen dan melarikan diri karena malu. Mungkinkah? Pastilah. Orang yang bertarung dengan Zhao Chen di kota Dewa Segudang pastilah pemuda berambut hitam ini, bukan seorang ahli alam Sein yang sembrono, melainkan seorang puncak ordo ke-10 Xiantian akhir. Tetapi sekali lagi, Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dehui sama sekali tidak tahu bahwa saat itu Huang Xiaolong masih berada di pertengahan tahap ke-10 Xiantian. Zhao Chen merasakan ejekan dalam kata-kata Huang Xiaolong, rona merah menjalar dari leher hingga wajahnya. Zhao Chen berteriak marah, bayangannya berkedip-kedip, meninju Huang Xiaolong. Tinju bintang meledak. Api biru meledak seperti meteor yang terbakar, di depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkekeh saat menyaksikan ini, kedua telapak tangannya dengan mulus memukul ke depan, menciptakan lingkaran-lingkaran cincin emas yang mengembang keluar. Tuhan mengikat telapak tangan. Di hadapan tatapan heran Li Qiuping dan orang-orang di sekitarnya, lintasan ledakan api biru itu membeku di udara beberapa zang jauhnya dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memanfaatkan celah waktu itu, ia melompat ke atas dan dua raungan naga agung membelah langit dan bumi. Satu naga dewa purba berwarna hitam dan satu naga dewa purba berwarna biru muncul, melilit tubuh Huang Xiaolong.